Terima kasih atas waktu yang telah diberikan rekan dan rekan kita semua. Saya Cynthia Kurniawati selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang revolusi mental, tahu versus tempe. Di dewasa ini kita sering dihantui dengan fenomena-fenomena perubahan sosial yang ada pada kaum pelajar, yaitu merosotnya mental kaum pelajar. Hal ini mengakibatkan perubahan gaya, perubahan tepos diri, kita kehilangan rasa hormat kita terhadap sesama, terhadap orang tua, bahkan terhadap guru. Dan kali ini kita akan membahas hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat ini, yang mana kita dituntut untuk selalu instan dan menggiring pola pikir kita untuk selalu pragmatis. Pada kali ini kita akan membersamai kepada rekan-rekan kita semuanya. Saya sedang ditemani dengan rekan-rekan kami. Saya akan perkenalkan satu persatu yang kita akan diskusikan pada kali ini. Mulai dari sebelah saya, di sini ada rekan Alfian selaku Ketua PC IPNU Kabupaten Klaten. Masa. Terima kasih. Beliau adalah Ketua PC IPNU pada masa khidmat 2019 sampai dengan 2021. Kemudian yang selanjutnya kepada rekan Aan Prihartanto, beliau adalah senior kita, Demisioner Ketua PC IPNU Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, juga menjabat sebagai pimpinan wilayah, sebagai sekretaris wilayah pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Kepada rekan Aan Prihartanto, silakan untuk menyapa rekan-rekan kami semua. Halo. Ini kok ada masa ini? Oke, yang paling ujung kita perkenalkan ada Gus Fadil, yang kita sering nama tenornya ada Gus Fadil. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PC IPNU Kabupaten Klaten masa khidmat 2019 sampai dengan sekarang. Oke, yuk mari mengejar waktu karena sudah terlalu sore. Kita akan membahas pada pembahasan kita yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang tahu dan tempe. Kita pastinya ada pertanyaan, kenapa sih dengan adanya kok judulnya kita revolusi tahu dan tempe? Apa sih yang membuat pikiran teman-teman ini sehingga dapat menyimpulkan tentang ini? Saya akan menuju kepada yang pertama, Gus Fadil terlebih dahulu. Bagaimana Gus, kenapa kita bisa memilih atau bisa memilih judul ini sebagai tekanan yang sangat menuju kita untuk pada kali ini? Apa yang membuat Gus Fadil ini memilih ini sebagai judul yang sangat tepat dan sangat luar biasa sekali? Tahu dan tempe. Ini sebenarnya makanan kita sehari-hari yang sangat sederhana, tetapi kita olah sebagai sesuatu yang sangat indah seperti itu. Monggo Gus Fadil, saya persilakan. Terima kasih Mbak Tita. Sebelumnya gini ya, ini tuh awal mulanya saya hanya sebatas merealisasikan apa yang menjadi arahan dari ketua saja gitu. Nah, sesuai dengan arahan ketua cabang kan. Lalu kok saya kebetulan ada sedikit gabut gitu. Akhirnya saya main ke tempat masakan Mas itu. Begitu Mas ya? Aduh. Ini setiap hari melakukan soan-soan seperti itu ya, atau apa ya? Awalnya enggak, cuma kebetulan aja masakan lagi dinyawat pas itu kan. Terus saya sendiri juga posisinya gabut gitu. Akhirnya iseng-iseng berani aja saya main ke tempat masakan gitu. Okay. Kok ternyata diskusi saya sama masakan ini kok narik gitu. Akhirnya kok sampai ke ya namanya juga kita orang IPNU ya. Mau kayak gimana, mau sama siapa, kalau ketemu sama orang IPNU-nya akhirnya juga dapatnya juga ngobrolnya IPNU. Kembali ke IPNU. Apanya yang dibahas bukan itu, tapi karena kita ketemu sama orang IPNU lagi, kembalinya konteks temanya juga IPNU lagi kan gitu. Nah, terus akhirnya sedikit menganalisa sesuai dengan sesuai dengan keadaan saat ini. Saya juga sampaikan beberapa hal juga saya diskusi dengan Ketua Alfian. Pada akhirnya ya
waktu sama masakan keluarlah tema ini. Sebenarnya sih terkait tempe sama tahu ini kan hanya sebatas analogi gitu ya, perumpamaan. Baik, sebagai Tempe, analogi ya. Tempe kalau di Jawa, di Indonesia kita makan tempe 500 gitu udah dapet kali ya. Iya. Tempe cocol, tempe penyet kayak gitu kan. Iya. Cuman kalau sekali-kali kita, ya meskipun saya juga belum pernah sih, maksudnya kalau sekali-kali kita ke Eropa gitu, atau teman-teman saya mungkin di Amerika, di Eropa mendapat kabar itu, ternyata di sana tahu sama tempe itu makanan yang luar biasa gitu, makanan yang nilai tinggi. iya bernilai tinggi. Yang di Indonesia kita sering menyebut cuma tahu dan tempe, tapi di sana sangat luar biasa seperti itu, luar Dan biasa sangat sekali dihargai juga Indonesia. itu. Makanya apa ya? Sekarang itu hanya sebatas perumpamaan aja sih untuk judulnya seperti itu. Mungkin itu Mbak Tica ya. Oke, baik, saya akan lempar pertanyaan saya ini kepada yang selanjutnya rekan Aan mungkin ya. Rekan Aan silakan untuk memaparkan apa sih menurut rekan kenapa judul ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Secara kita ini anak organisasi seperti itu katakanlah ya. Monggo rekan Aan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak kaget juga ini tema jadi di publish dan dimuat untuk acara kali ini karena memang waktu ngobrol-ngobrol itu secara kebetulan dan tidak sengaja. Tahu dan tempe itu berawal dari satu hal yang sama, sumbernya juga sama, itu kedelai, tapi pengolahannya beda tekstur, jadi beda rasa, terus jadi penggunaannya juga bisa dibedakan. Jadi kita mengumpamakan bahwa suatu produk yang bersumber dari hal yang sama tapi berprosesnya itu berbeda-beda, maka hasilnya juga akan berbeda-beda. Termasuk nanti nilai di akhirnya, entah itu nilai jual atau nilai apapun itu, nanti juga tergantung pengolahannya karena sesuatu yang berproses itu secara bertahap nanti akan punya nilai tawar yang lebih tinggi daripada hanya sekedar tempe dan tahu dijual ala kadarnya seperti biasanya. Oke, baik, berarti tempe dan tahu ini secara nama sama, tetapi proses dan hasilnya pun akan berbeda sesuai dengan proses itu sendiri. Seperti itu ya rekan? Oke. Karena semua sama-sama terbuat dari kedelai. Oke, sama-sama terbuat dari kedelai. Pelajaran penting buat kita semua. Oke, sekarang kita akan menuju kepada ketua kita sekarang, rekan Alfian. Saya ingin mempertanyakan bagaimana tanggapan rekan Alfian terhadap jawaban dari pemaparan Gus Fadil dengan rekan Aan tadi. Enggak rekan? Yang jelas saya penderek beliau ini sebenarnya ya. Oke, baik. Terkait Balik, wah. Nah, terkait saya bisa jadi seperti saya juga belajar dari orang lain ya. Karena saya yakin orang lain itu mempunyai hal yang saya tidak punya. Jadi istilah titik saya untuk belajar. Nah, kemudian terkait ini memang tema ataupun diskusi yang ringan dan mudah dikonsumsi karena memang kita analogi yang dibuat oleh Gus Fadil tadi memang kita sudah hadapi di keseharian kita bahwasanya memang tempe itu proteinnya tinggi bahkan lebih dari kandungan proteinnya lebih dari sepotong daging. Nah itu kan terkait pengolahan yang tadi dibilangkan oleh rekan Aan, biasa sebut saya komandan ya loh. Oh iya, komandan ya rekan-rekan kita semua. Karena beliaulah yang mengajak saya yang sebelumnya menjadi tempe seperti biasa sederhana, seperti pemuda-pemuda yang ada di luar, pelajar-pelajar yang ada di luar, tapi diajak untuk masuk ilmu dan berproses sampai sekarang kan begitu. Oke, seperti itu. Berarti pemaparan yang disampaikan oleh rekan Alfian ini mengerucut pada jawaban dari rekan Aan dengan Gus Fadil ini bahwasanya kita ini sama-sama berproses dan kita sama-sama ini adalah orang yang berorganisasi. Bagaimana pastinya halnya tentu halnya pasti kita akan memiliki hasil yang sama untuk kedepannya untuk yang lebih baik lagi seperti itu ya rekan. Oke, baik, untuk tahu dan tempe mungkin kita sudah dapat pencerahan ya karena banyak sekali yang bertanya-tanya ini apa ya kok temanya tahu dan tempe, emang nggak ada yang lebih milenial, nggak ada yang lebih
hebat, nggak ada yang lebih bagus gitu ya. Sama apa gitu ya? Iya, bistik. Tempe itu viral loh di Inggris, ya bener ya. Di pasar Benar, berarti iya benar di kawasan Eropa dan di luar sana itu sangat makanan kita tuh luar biasa. Tapi cuman kita yang orang Indonesia yang ya makanya kita ini makan tahu dan tempe itu yang mana yang kita makan seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung kita tempe dan tahu sudah sedikit tercerahkan. Kita akan menuju ke revolusi. Revolusi itu sendiri, kenapa Gus Fadil tadi bisa mengatakan bahwa tahu dan tempe ABC, rekanaan tahu dan ABC? Saya akan mempersilakan dulu kepada rekan Aan mungkin ya, rekan Aan untuk membahas revolusi. Apa sih ini yang kita maksud dengan revolusi? Terutama kita sebagai pelajar dan terutama kita berada di organisasi Nahdlatul Ulama tentunya. Saya persilakan kepada rekan Aan. Oh iya, terima kasih. Kembali lagi bahwasanya revolusi tahu tempe itu filosofinya sangat tinggi sekali. Pertama bahwa kita itu selalu menganggap bahwa tahu maupun tempe itu hanya sekedar makanan murah meriah yang kadang tidak terlalu begitu diperdulikan karena sudah menjadi kebiasaan di tempat kita. Revolusi tahu dan tempe itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita menjadi manusia, menjadi aktivis, menjadi orang, jangan hanya sekedar biasa-biasa saja seperti tahu dan tempe. Maka kalau hanya sekedar biasa-biasa saja, kita tidak ada yang menganggap bahwa kita itu punya nilai tawar, nilai jual yang tinggi seperti tahu dan tempe. Tapi kalau kita bisa mengolah diri kita, bisa mengolah tahu dan tempe, memproses diri kita dengan baik, tidak sekedar jadi orang biasa, tapi pepatah mengatakan bahwa kalau kamu pengen jadi bintang, maka kamu harus punya nilai jual yang tinggi. Berbedalah, maka kamu akan jadi bintang. Berbedalah, maka kamu akan bersinar. Berbedalah, maka kamu akan berprestasi. Karena yang biasa-biasa saja itu tidak harus berprestasi, tidak harus berbeda, tidak harus pintar, tidak harus apapun itu. Yang biasa-biasa itu banyak ditemukan, tapi berbedalah, maka kamu akan jadi bintang. Luar biasa sekali teman-teman semua. Baik. Oke, baik, berarti revolusi sudah sangat jelas ya bahwa revolusi ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Kenapa kita milih revolusi tahu dan tempe? Bukan tahu dan tempe itu biasa, tetapi bagaimana cara kita untuk menjadikan dia itu luar biasa. Oke, kami akan menuju kepada ketua kita, rekan Alfian. Bagaimana sih menurut rekan Alfian itu sendiri tentang atau menanggapi dari rekan Aan definisi tersebut atau pemaparan yang ada di pikiran rekan Alfian? Silahkan disampaikan. Kalau saya terkait revolusi tahu dan tempe itu kan terkait hal yang sederhana. Bagaimana tadi nambahin dari rekan Aan, bagaimana kita itu meningkatkan nilai daya jual kita. Di samping kita tahu kapasitas diri, di samping kita tahu kemampuan diri, tapi kita juga mau berkolaborasi. Dalam arti yang saya utarakan di awal, niat kita untuk belajar, tanamkan pada diri terkait apa yang saya miliki dan orang yang lain yang di hadapan saya itu pasti punya satu hal yang tidak saya miliki. Jadi kan kayak dalam paribahasan kita dalam bertemu dengan orang, kita harus mengosongkan gelas agar kita dapat belajar dan menyerap hal baru dan dapat ya tadi follow up dari peningkatan nilai dalam konteks kita beribnu PPNU lagi belajar untuk meningkatkan kita nilai kita di masa depan dan menjadi penerus bangsa. Oke, baik. Saya akan menanyakan kepada Gus Fadil untuk menanggapi jawaban-jawaban dari rekan Aan dan rekan Alfian itu tadi terkait dengan adanya mungkin kita bisa menambahkan adanya revolusi tahu dan tempe dengan berbagai fasilitas yang kita miliki saat ini, berbagai kemajuan dalam teknologi kita saat ini. Semakin kedepannya kita bagaimanakah sih menurut Gus Fadil itu bagaimana kita menghadapi teknologi zaman sekarang ini, zaman modern ini dengan adanya revolusi tahu dan tempe itu? Kepada Gus Fadil saya persilakan. Sebelumnya gini ya, saya coba sedikit. Kalau tadi kan
pendapat revolusi itu kan berangkat dari asumsi beliau sendiri yang penerjemahan dari pemahaman beliau kan. Artinya beliau membaca, lalu beliau berusaha menyampaikan dengan bahasa dia. Tapi saya sedikit, karena menarik bagi saya, harapan saya supaya hal ini akan menjadi lebih maksimal gitu, lebih efisien, lebih tepat, lebih efisien, lebih menyeluruh, merata gitu. Artinya kalau secara gamblang gitu ya. Seumpamanya kita nanti melakukan setelah di akhir diskusi ini kita menyimpulkan beberapa hal yang akhirnya menjadikan transformasi kita bersama, nanti pemahaman itu atau bisa menyeluruh gitu pemahaman kita itu terkait hal ini. Makanya kita sedikit terlebih dahulu kita memahami dulu lah secara besar, garis besar itu revolusi menurut pengertian KBBI atau pengertian yang secara harus seperti apa kan gitu. Ya. Menurut KBBI, coba rekan-rekan kita yang ada di rumah bisa dicari, bisa googling. Cuman saya sedikit memberikan sedikit pemaparan ya. Secara harfiah ya. Resolusi adalah perubahan secara cepat dan tanggap dalam memahami sebuah permasalahan, ya kan? Perubahan cepat dan tanggap dalam memahami sebuah permasalahan dengan mengubah sistem atau mengkodifikasi sistem tersebut. Ini yang perlu kita garis bawahi. Perubahan secara cepat dan tanggap dan tepat serta tepat dalam memahami sebuah perkembangan, bisa perubahannya itu bisa merubah atau bisa kita kodifikasikan. Artinya kodifikasi kan bisa kita improve-kan, kita ada inovasinya, kita inovasikan sendiri seperti itu kan. Itu secara garis besar. Terus lalu mental sendiri mental sendiri itu kalau menurut saya mental itu sebuah pemikiran atau konsep pemikiran manusia. Jadi mental sendiri adalah sebuah konsep pemikiran manusia. Kalau kita satukan revolusi mental, artinya manusia itu harus memiliki pola pikir yang cepat, gitu. Cepat, taktis dalam menanggapi sebuah perubahan perkembangan zaman. Bisa kita rubah atau kita kodifikasikan seperti itu. Nah kita tarik tuh antara pendapatnya Mas An dan Pak Alfian tadi sama, cuman pada yang menjadikan berbeda adalah yang saya sampaikan ini cenderung lebih substansi saja kan seperti itu. Baik. Nah sekarang kita berangkat ke pertanyaannya Mbak Cica terkait gimana sih kan gitu kondisi saat ini. Ya kalau menurut asumsi saya pribadi terkait kondisi saat ini, mungkin yang terpenting saat ini itu adalah kita berinovasi. Kita berinovasi ya. Kita berinovasi karena memang kalau istilahnya saat ini saya punya istilah itu zaman sekarang itu zamannya inovasi dan kolaborasi. Inovasi dan kolaborasi. Artinya bisa digarisbawahi ya. Kalau ini contoh misal sebuah rumah tangga. Kalau hanya sebatas membicarakan kamu si A gini, si B gini, si C gini kayak gini terus umpamanya. Itu kapan kita akan mencoba untuk berjalan atau untuk melangkah lebih hal yang lebih itu loh. Ya kan? Nah, itu hal itu yang menjadikan ya kita akhirnya terhambat dalam revolusi kayak gitu. Di sisi lain ya kan kita juga harus pintar-pintar memahami juga bagaimana fenomena yang terjadi saat ini kan gitu. Iya. Terkait dengan perubahan gaya kaum pelajar mungkin termasuk atau bagaimana? Ya itu juga termasuk. Kita bisa menilai perubahan gaya pelajar saat ini tuh seperti kurangnya rasa tepos liro, rasa hormat kita, seperti itu bisa jadi ya Mas? Ya, memang hal itu yang saya kira kayaknya Mas An yang lebih pantas mengungkapkan. Oke, boleh. Karena saya lempar. Bagaimana tanggapan rekan Aan, komandan kita? Kalau bilang gitu tadi. Saya kira lebih pantas Mas An dan lebih berat Mas An gitu. Ini sebenarnya makna dari revolusi tahun tempe kalau kita tarik ke sini itu menjadi revolusi mental itu sebenarnya menarik karena sebelum kita jauh melangkah membahas revolusi mental bahwa program ini sebenarnya sudah dicanangkan
Bapak Presiden Joko Widodo di periode pertama alias 5 tahun yang lalu itu sangat bagus sebenarnya. Cuman kan permasalahannya bahwa pengaplikasian untuk mengaplikasikan program revolusi mental itu seperti apa di masyarakat. Yang jadi pertanyaan bahwa kita harus berevolusi baik mental maupun apapun yang ada di diri kita itu secara cepat dan masif. Yang jadi halangan bagi diri kita masing-masing bahwa kita itu tidak pede dengan apa yang dimiliki diri kita sendiri. Contoh misal bahwa tidak semua orang itu bisa mengatakan apa itu kelebihan diri masing-masing. Kalau misalkan semua orang ditanya apa kekuranganmu, itu pasti hampir semua orang bisa jawab. Tapi kalau apa itu kelebihanmu, itu banyak teman-teman, bahkan saya sendiri itu masih merasa ragu. Contoh misal bahwa Gus Fadil ini gemuk, ini merupakan kelebihan atau kekurangan? Ini hanya beliau sendiri sebenarnya yang tahu. Tapi kalau konteks situasi dan kondisinya itu mendukung saat ini ya, puasa hari ini ya Urus gitu ya. ini menjadi modal utama yang bagus untuk berpuasa. Beda kalau saya berpuasa ini kapan menjadi gemuknya itu. Ya, baik. Oke. Jadi berevolusi mental ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Bahwa kita harus menilai apakah diri kita itu bisa menunjukkan kelebihan yang benar-benar kita mempunyai kelebihan daripada orang lain serta tidak melupakan kekurangan dari diri kita sendiri. Oke, baik. Berarti revolusi mental ini sangat bernilai sekali ya teman-teman. Penilaian diri itu yang terpenting. Kita bisa mengetahui kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, itu jauh lebih baik karena pada dasarnya kita ini sangat, kalau ditanya kelebihanmu apa juga bingung ya, seperti itu ya rekan. Bingung kelebihannya di mana. Tapi kalau kekurangan banyak, seperti itu ya akan disampaikan. Oke, waktunya kita untuk berdiskusi tentang revolusi mental. Ini kita akan ke sesi yang selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab. Mungkin dari rekan dan rekanita ada pertanyaan-pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan dan jawaban, silakan untuk rekan-rekan dan rekanita yang ada di rumah, silakan untuk bertanya, susun pertanyaan. Mumpung kita ada narasumber kita yang sangat luar biasa yang ada di sini. Oke, baik, kita mungkin melanjut dengan revolusi mental tahu dan tempe itu tadi. Kita kembalikan lagi kepada rekan Alfian, mungkin ada yang ingin disampaikan sekali lagi terkait revolusi mental ya. Kalau sampai awal ini pesan saya bahwa apa yang kita hadapi sekarang itu jadikanlah hal yang untuk meningkatkan nilai kita, apalagi kita organisasi pelajar yang kita tahu bahwa sekarang itu bisa dikatakan atau dipaksakan atau gimana lah, itu menggunakan media massa, dia berbasis online, itu menjadi salah satu jalan, walaupun sudah banyak yang sudah menggunakan sebelum jauh-jauh hari terkait corona, tapi inilah momen kita untuk berevolusi. Salah satunya pelajar NU juga melek teknologi, penggunaan teknologi untuk berdakwah seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menggunakan IG, menggunakan Instagram, YouTube dan lain sebagainya untuk kita berdakwah, karena kita sebagai santri atau santri dalam arti Nahdlatul Ulama, santri DNU itu santri yang baik itu ketika menggunakan sosmed dengan baik dan media dengan... Oke, baik. Media ya, tentang media kita sangat masih minim sekali ya, jauh dari teman-teman kita yang lain seperti itu ya. Mungkin dari Gus Fadil saya akan mempertanyakan, kan tadi pertanyaan sudah saya lemparkan kepada rekan Naan, kepada rekan Alfian. Mungkin dari Gus Fadil sendiri menanggapi hal ini itu seperti apa? Tentang media massa mungkin, atau mungkin bagaimana pelajar itu sendiri menghadapi hal-hal seperti ini mungkin? Sebetulnya gini Mbak ya, kalau kita melihat dari sisi sejarah, peradaban kita, dunia Jawa itu kita mencoba memandang dari sisi sejarah, yang mana mungkin harapannya kalau kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami terkait karakter sejarah negara kita, sejarah bangsa kita, mungkin kita akan lebih
lebih mudah gitu ya untuk meyakinkan kembali dalam rangka artinya memunculkan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita seperti halnya tadi yang disebutkan Mas Aan. Dulu semenjak zaman kerajaan-kerajaan Majapahit sampai ke atas sampai ke Tarumanegara itu kalau kita melihat budaya bangsa mana yang semenjak saat itu gini, kalau bangsa lain kita tahu kan kayak bangsa di Timur Tengah, bangsa Iya, di ke Arab-Araban gitu ya, Eropa, Amerika dan sebagainya Iya. itu waktu itu memiliki alat musik tradisionalnya itu apa? Mungkin kalau kita lihat ya, mereka mungkin menggunakan menggunakan bahan-bahan yang berbau dari tumbuh-tumbuhan, kebanyakan organik. Cuman kalau kita melihat bangsa kita, semenjak zaman Majapahit, sebelum Majapahit ya kan, bahkan kerajaan-kerajaan dulu, alat kesenian kita itu apa? Kita sudah semenjak dahulu mengenal budaya metalurgi, sudah semenjak dulu kita mengenal budaya besi-besinan. Ya. Sudah semenjak dahulu kita di mana negara-negara yang lain belum bisa membuat gong atau kenong itu, tapi bangsa kita sudah buat kenong. Nah, itu berpengaruh sampai apa? Di era Majapahit, kerajaan Majapahit dengan patennya Gajah Mada bisa menguasai 2/3 atau 1/3 ya? 2/3 kawasan bangsa dunia yang itu dirangkai menjadi Nusantara. Logikanya gimana? Apakah mungkin kalau antara pemerintah dan warga masyarakat pada saat itu tidak memiliki revolusi mental, tidak memiliki mental yang seperti hanya tadi yang sudah kita bahas seperti tadi, apakah mungkin hal-hal itu bisa terwujud? Tidak ya? Nah, ini kan Tidak. menjadi hal yang tidak mungkin. Iya. Nah, makanya ini perlu nih kita untuk mengerti, kita untuk mengkaji permasalahan ini. Karena sebenarnya budaya bangsa kita itu bukan kayak gini coy gitu. Ya Mas Aan ya. Budaya bangsa kita itu budaya bangsa pejuang, bangsa fighter, bangsa yang memiliki gambaran nyata, garis yang luas, yang lurus, Yang maju ke depan, selalu maju ke depan. Negara lain belum pakai Selalu besi. optimis. Kita udah pakai besi kan ini kan. Jadi Iya. kesenian malah Nah, itu sudah menjadi Jadilah gamelan itu ya, Makanya. asal usulnya Makanya. seperti itu dan majunya Indonesia pada Nah. zaman Majapahit kala itu. bahkan kalau teman-teman ngikutin berita terakhir sebelum puasa itu ada Pangeran Charles atau Pangeran siapa Mas? Yang dari Belanda itu ke Indonesia mengembalikan keris itu. Itu setelah diteliti di Belanda itu keris itu ya. Ternyata bahan-bahannya itu batu-batuannya atau bahan-bahan bakunya itu ternyata setengah lebih itu tidak ditemukan di bumi ya. Berarti teorik mungkin ya. Bangsa-bangsa berbau meteorit. berarti belum ada di sini. Maksudnya susah sekali Iya, menemukan betul. hal. Pertanyaannya kok bisa? Bangsa kita tuh luar biasa gitu sebetulnya. Lalu pertanyaannya sekarang tuh kenapa kok bisa kayak gini? Nah, berbanding terbalik dengan yang sekarang seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu sedikit kalau komentar saya ditanya minta pendapat terkait itu ya. Ayolah kita sama-sama mengetahui sejarah kita loh, bangsa kita tuh kayak gini coy. Bangsa kita tuh kayak gini bro. Ayo kita gimana sih loh? Masa kita mau dulu udah maju sekarang kita mau mundur alon-alon kayak lagu dong. Nggak etis, nggak laku ya. Apalagi Oke. cari dalam liane ya. Apa malah belok ini lulus baik malah gak masuk akal gitu kan. Oke, tim mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan kita yang ada di rumah. Oke, pertanyaan kita yang pertama, apa hubungan revolusi mental dengan revolusi tahu tempe? Ini masakan ini yang paling. Saya baru saja saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada rekan Aan, mungkin sangat senior kita ini bisa menjawab dengan tegas dan dengan bisa memahamkan rekan dan rekanita kita yang ada di rumah. Oke. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada yang berhubungan, tapi memang kita hubung-hubungkan ya. Ini berarti Mas. Bisa kita hubungkan. Revolusi mental itu kita anggap bahwa mental yang kita miliki semua ini kita anggap seperti mental tahu dan mental tempe, bahwa tahu dan tempe itu mempunyai nilai yang murah, terus makanan orang miskin, atau enggak Sederhana, di bawah mungkin di bawah iya. sederhana. Mentalnya mental rendahan lah kira-kira Rendahan. seperti itu. Yang sangat tidak berharga. Nah.
Nah, di sini kalau revolusi mental ini yang akan kita bahas itu bagaimana dari sekedar murahan, dari sekedar tidak Ecek-ecek. ecek-ecek itu menjadi nilai tawar yang tinggi, Yang sangat luar biasa, menjadi mental istimewa. yang kuat, gitu. Jadi pembahasan di sini sebenarnya tidak soal tidak masalah antara mental itu hubungannya dengan tahu tempe itu apa enggak, tapi bahwa tahu dan tempe itu nilai tukarnya rendah atau ecek-ecek bahasanya dari Mbak Dita, itu bagaimana kita membuat lebih dari sekedar itu. Menjadi seperti teman-teman, makanan di Eropa itu tadi ya, teman-teman sederhana merasakan tapi tahu berharga. tempe dibuat penyet aja itu harganya sudah 20 kali lipat lebih mahal daripada hanya sekedar digoreng atau tidak sebatas jadi mendoan dan lain sebagainya itu. Apalagi kalau itu memang tidak bisa digunakan, kan malah jadi makanan sapi kalau nggak salah itu. Iya, makanan sapi. Oke, mungkin rekan dan rekan kita yang ada di rumah sudah paham ya. Mungkin dari Gus Fadil atau rekan Alfian mau menambahkan sedikit atau ada yang apa ya, kita bisa menambahkan kata-kata yang lebih apa ya, intens mungkin lebih lagi, karena tadi sudah jelas sekali ya bahwa revolusi mental dengan tahu dan tempe ini tidak ada hubungannya, tetapi kita hubungkan karena apa? Nilai dari tahu dan tempe itu rendah. Bagaimana kita ini bisa menjadikan tahu dan tempe itu ibaratnya kita menjadi sangat berharga dan bernilai itu ya. Oke, klarifikasi. Ada lagi mungkin pertanyaan yang selanjutnya dari rekan dan rekanita kita yang ada di rumah? Antara perasaan dan loyalitas. Iya, perasaan dan loyalitas ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana revolusi mental yang ideal bagi pelajar dan bagaimana langkah pelajar untuk memulainya? Oke, baik, saya akan melemparkan kepada rekan kembali. Nanti selanjutnya saya akan lemparkan kepada Gus Fadil. Bagaimana sih kita revolusi mental itu terhadap pelajar itu seperti apa? Sebenarnya banyak langkah ya, mudah sekali, tapi ada yang langkah positif maupun ada yang langkah negatif. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ini mau menuai jalan yang positif atau yang negatif. Semoga teman-teman bisa ikut yang positif lah, bahwa pelajar yang revolusi mental yang dikatakan positif itu yang berprestasi, punya nilai tinggi, atau berbakti sama kedua orang tua, masyarakat dan lingkungan dan lain sebagainya. Sedikit contoh bahwa memulai revolusi pelajar itu sebenarnya mudah, karena ya itu tadi ada, kalau tidak jalur positif ya jalur negatif. Contoh ini saya sedikit cerita bahwa dulu waktu di sekolah STM itu selama 3 tahun itu saya hanya tidur selama pelajaran selama 3 tahun. Itu Pengalaman yang sangat ekstrim sekali ternyata. Selama 3 tahun sekolah di STM, saya selalu tidur kecuali kalau pelajaran olahraga, istirahat, dan jam kosong itu. Tapi ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi bukan persoalan tidurnya di sekolahan, tapi bahwasanya kalau kita itu berbeda daripada orang-orang yang lain, maka kita akan menjadi bersinar di situ, minimal di kelas lah. Kalau tidak bisa di sekolahan, minimal di kelas itu kita akan bersinar. Oke lah, kalau kita harus berprestasi, ranking 1 itu cuma 1 orang. Iya. Ranking 2 itu sudah tidak dianggap. Nah, Iya, benar. kalau memunculkan bintang, kalau ranking 1 sudah ada, kita harus cari cara lain. Nah, salah satunya dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi kalau cara saya tadi itu memang negatif, tapi teman-teman jangan ditiru. Ada yang bisa lewat olahraga, ada yang bisa lewat agama, ada yang bisa macam-macam kalau pelajar. Tapi di sini jangan terlalu jauh-jauh lah. Kita nilai diri kita sendiri dulu. Kita harus asah bahwa apa itu kelebihan kita. Kelebihan diri kita itu sebenarnya apa? Itu harus kita asah pelan-pelan, nggak usah memikirin prestasi yang menurut banyak orang itu super dan lain sebagainya, tapi kita harus asah bahwa contoh misal saya sebutkan bahwa kelebihanku
kelebihanku itu adalah duduk di sini bersama teman-teman semua. Ini kelebihan. Karena apa? Tidak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Lah, kekuranganku adalah kekuranganku di sini tidak memiliki kesempatan memiliki dirimu dalam hidupku. Oh my god. Ya. Udah ada. Oke, baik. Mas pikirnya tenanan ya. Pikirnya tenanan mah masuk itu. Oh, tapi ini serius, ini Iya, serius. bener. Iya, Teman-teman kita itu juga serius loh dengerin. harus belajar menilai kelebihan kita itu, dan kita harus selalu lakukan secara istiqomah meskipun sedikit demi sedikit. Karena istiqomah ini yang paling penting. Kan soal kita harus langsung berprestasi jadi ranking 1 atau apapun itu enggak. Tapi dengan sedikit demi sedikit istiqomah, nanti insya Allah kita akan menguasai semuanya. Oke, berarti langkah kita itu jadi istiqomah ya, untuk menjadi sesuatu yang berbeda, untuk menjadi bintang itu menjadi sesuatu yang berbeda itu menjadi bintang, entah itu positif atau baik, entah itu positif atau negatif, tetapi kita lebih mementingkan atau lebih mengerucutkan pada yang positif, seperti itu ya rekan. Oke, ada tambahan mungkin dari rekan Alfian atau Gus Fadil, saya persilakan. Ketua, monggo. Saya bilang tadi, saya semakin bahagia sekali mendengar dawuh dari Mas Anta. Yang jelas sedikit demi sedikit tekan istiqomah itu, karena saya dulu juga pernah terkait masih belajar sama, sekarang juga masih belajar. Ketika dulu masih di PAC, saya melihat itu titik pembelajaran yang cukup menarik. Ketika saya di warung warteg lah dulu, itu di situ ada video yang di Trans7 MotoGP terkait Marc Marquez, itu sampai sekarang sudah menjadi juara dunia. Di situ ada kata-kata, dulu saya juga susah untuk mendapatkan diri saya seperti apa, tapi sebanyak apa pengorbanan yang saya berikan, ternyata sebanyak itu pula yang saya dapat, kan? Nilai dalam diri yang bilang tadi. Apalagi menjadi kita dalam belajar kan sedikit demi sedikit untuk mengasah kemampuan diri kita sendiri, karena kemampuan itu tidak datang dengan instan. Dan saya dulu juga pernah, walaupun saya nggak pinter ngaji ya, nggak pinter, tapi kan kehidupan itu menjadi inspirasi ya. Saya dulu pernah dibilangi seperti ini, saya lupa orangnya, sesuatu hal yang kita dapat cepat itu cepat juga akan hilang. Satu hal yang kita dapat dengan susah payah, sedikit demi sedikit, susah juga akan hilang. Oke, berarti yang instan itu kurang menjadi sesuatu yang gitu ya. Oke, Gus Fadil mungkin mau menambah sedikit? Cukup. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menumbuhkan mental anak muda yang masa lalunya itu buruk? Ya, bagaimana cara menumbuhkan mental anak muda yang masa lalunya itu buruk? Seperti apa? Saya akan lempar kepada Gus Fadil terlebih dahulu. Nggak masalah ini. Gus Fadil seperti dahulu. Oke. Kalau mental yang masa lalunya buruk, menumbuhkan, saya berkeyakinan teman-teman atau diri kita semuanya itu sebenarnya bukan kok, nggak perlu untuk menumbuhkan atau gimana ya. Karena sebenarnya itu sudah ada dan sudah tumbuh pada diri kita. Mental itu sudah ada dari dulu. Cuman ini yang menjadi Problematika. Yang menjadi permasalahan itu tinggal diri kita mau atau tidak. Mau atau tidak. Mau atau tidak. Karena istilahnya kita sering kok banyak teman-teman atau diri saya sendiri. Saya tahu kalau saya lapar, di depan ada makanan. Tapi yang menjadi kronis saya itu nggak mau makan gitu. Baik. Nah, kemauan kita berarti ya yang ini makanya dipertanyakan. Yang jadi masalah itu ya kita mau atau tidak, bukan menumbuhkan. Sebenarnya kita semua sudah ada. Tuhan itu, Allah itu memberikan semuanya pada diri kita. Potensi yang potensi sama. apapun sudah cukup. Kita mau memanfaatkan, kita mau menggunakan atau tidak. Pertanyaannya mau atau tidak. Oke, kalau baik. katanya masaan, ya atau tidak. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Oke, mungkin rekan Aan lebih bisa menjelaskan kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, seperti itu. Sebenarnya mudah sih. Sebenarnya apa ya? Kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu kata-kata yang sangat sudah lalu itu, dan
memang harus selalu kita ingat-ingat. Tapi ini menumbuhkan mental dari masa lalu yang buruk. Yang jadi pertanyaan itu, masa lalu yang buruk itu seburuk apa? Seburuk apa? Terus ada nggak masa lalu yang baik? Masa lalu ada masa lalu yang buruk, ada masa lalu yang baik. Nah ini tingkatannya itu seperti apa? Jadi koridornya itu seperti apa? Karena di seburuk-buruknya yang buruk itu masih ada yang lebih buruk. Oke. Ya. Dan sebaik-baiknya itu masih ada yang lebih baik. Oke. Jadi tingkatan-tingkatan ini itu dinilai dari apa? Karena teman-teman itu biasanya tidak pede itu karena melihat orang lain lebih di atas gitu. Dan kita itu tidak pernah melihat di bawah. Karena yang jadi kuncinya itu bahwa kita selalu bersyukur bahwa di tempat kita itu masih lebih baik daripada yang lain. Daripada yang lain. Nah itu kalau kita melihat ke atas itu bukan karena kita merasa minder atau malu, tapi itu menjadi cita-cita kita untuk menjadi lebih atas lagi. Lebih atas lagi. Bukannya kita melihat ke atas, tapi justru kita malah lebih down, itu bukan ya rekan. Jadi itu sebagai motivasi kita. Kalau ada yang lebih baik, berarti kita harus bisa lebih baik lagi, seperti itu. Ya. Bahwa jadi posisi kita saat ini itu bukannya kita tidak tumbuh rasa mental kita dengan adanya masa lalu yang buruk, itu tidak, karena kita tidak tumbuh, tapi mau atau tidak seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sekali lagi. Bagaimana cara kita menyaring berita dari sosmed untuk meningkatkan mental diri kita? Oke, kita tentang ke sosmed. Tentang sosmed ini kita akan seperti apa? Bagaimana cara kita menyaring, atau mungkin lebih terkenalnya dengan kata saring sebelum sharing. Kita saring sebelum sharing. Ya. Pokoknya itulah ya. Oke, saya akan melempar pertanyaan ini kepada siapa dulu ya, rekan-rekan dan rekan kita. Mungkin Ketua Alfian ya. Ya. Terkait Akan guling-guling. berita, jelas bahwa berita sekarang kan banyak sumbernya. Sumber juga tentunya butuh kita klarifikasi, butuh kita lihat kebenarannya. Kalau kita sebagai kaum terpelajar, yang sudah saya sampaikan di depan tadi terkait santri yang baik ataupun santri NU yang baik, Mbak Hasyim itu menggunakan sosmed dengan baik. Penggunaan sosial media sumbernya ya jelas, kita punya Kominfo, kita punya Humas di kabupaten setempat. Ketika kita sudah punya berita, kita konfirmasi, kita cari sumbernya. Terus sekarang sudah ada di setiap kabupaten itu sudah ada akun dan kabar-kabar terkait kabupaten tersebut. Apalagi kita juga mempunyai Kominfo di Indonesia yang gerak cepat. Ketika ada satu berita sudah dicap bahwa sudah real, dicap seperti itu. Jadi kita lihat, wah ini suatu hal yang memang menarik, wah share aja biar dapat tanggapan yang oke lah, kita terkait agar dapat tanggapan itu. Tapi kan mental-mental seperti itu kan harus kita hilangkan ya. Oh sebentar dulu, ini terkait berita apa ya, walaupun menarik dan menggelitik mungkin ya kita cek dulu lah. Oh ternyata wah nggak salah ya, gitu kan. Jadi pembelajaran mental itu juga di situ. Ya ini cukup seperti itu. Oke, cukup jelas ya rekan dan rekanita. Ada satu lagi mungkin dari rekan Aan, tambahan untuk bagaimana sih kita menanggapi atau kita menghadapi berita-berita yang ada saat ini sebagai kita kaum pelajar tentunya. Menurut saya itu suatu berita itu tidak begitu berpengaruh dengan mental kita ya. Cuman menjadi watak bahwa kita itu suka berita yang baik atau yang buruk, yang benar atau tidak. Yang pertama bahwa kita itu sebelum sekedar membaca berita itu kita harus tahu yang berita itu kita dapat dari mana, apakah itu valid atau tidak, Mas. Kalau misalnya itu berita dari berita-berita yang ada di media sosial ataupun sumbernya itu harus yang sudah jadi referensi banyak orang yang berarti yang tepat, paten. benar-benar tepat seperti itu. Kemudian selain klarifikasi, kalau kita memang benar-benar mau pengen terselamatkan ya tabayun di situ. Kita tabayun karena kalau kita mau sekedar saring, kita menyaring sendiri kadang tidak mampu. Makanya kita harus klarifikasi, selain klarifikasi di mana kita nggak tahu ya kita tabayun kepada sumbernya yang valid itu tadi. Gitu. Oke, baik.
Mungkin cukup sekian sesi kita tanya jawab kali ini. Kita akan menuju dengan closing statement. Closing statement pertama saya akan mempersilakan kepada rekan Aan terlebih dahulu. Kita akan closing statement pada pertemuan kita kali ini. Sangat sayang sekali kita harus lebih cepat karena waktu kita sudah habis. Sangat menarik sekali, mungkin kita akan bisa menyambung di lain waktu. Closing statement saya persilakan kepada rekan Aan. Ya, terima kasih. Jadi pada teman-teman semua sekalian, terkait revolusi mental hari ini, kita anggap revolusi mental itu bisa kita bangun, bisa kita latih itu dengan modal diri kita sendiri. Apa itu modalnya? Pertama, bahwa modalnya itu adalah pengetahuan. Kalau kita punya banyak pengetahuan, jadi mental kita itu serasa pedenya itu numbuh sendiri, sama teman-teman lingkungan manapun itu akan pede sendiri. Otomatis. Iya, pengetahuan itu banyak cara. Ada yang dari media sosial tadi, internet, bahkan baca buku itu jangan bosan-bosan. Atau silaturahmi teman-teman ini sendiri juga pasti akan menambah pengetahuan baru. Kemudian kedua itu skill, kemampuan. Nah, selain pengetahuan, kita itu harus punya kemampuan atau skill. Salah satu skill yang memang benar-benar kita senangi dan kita sukai itu yang kita fokuskan untuk asah. Nanti kita akan jadikan modal di masa depan kemudian. Dan terakhir, selain kita mempunyai modal keilmuan, modal kemampuan dan skill, yang terakhir kita harus punya modal akhlak. Karena apapun itu, kalau orang pandai, orang pinter, orang cerdas, orang ahli tidak mempunyai akhlak, apapun tidak ada gunanya lah, seperti itu. Karena pandai hanya untuk membodohi orang lain. Tapi kalau akhlaknya mulia, insya Allah itu akan jadi modal yang sempurna bagi diri kita itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan revolusi mental diri kita sendiri. Oke, closing statement dari rekan Aan. Kemudian dari Gus Fadil sendiri, saya persilakan. Gimana ya? Tadi Mas An udah nyampein dari sudut pandang secara umum. Saya mau kembali lagi, coba kita flashback kembali pikiran kita, pengetahuan kita terkait sejarah di era saat ini. Kita bicara, coba kita di era Nabi Muhammad ya, Rasulullah. Bagaimana proses proses atau alasan mengapa Nabi lahir, kenapa Nabi diutus, ya kan? Dan juga kenapa Nabi dilahirkan di tanah Arab. Di situ kalau kita mengingat kembali, kita flashback dalam sejarah seperti itu, bahwasannya sebenarnya Islam sendiri atau Islam hadir itu juga dalam rangka untuk merevolusi mental. Karena apa? Kita tahu lah, dulu sebelum saat ini dikenal dengan Madinatul Munawwarah, dikenal dengan Makkatul Mukarramah, dikenal dengan Jazirah Arab, ya kan? Iya. Dengan sekarang Abu Dhabi dan lain sebagainya lah Mas Yesa, hebat itu. Tapi zaman dahulu di era Nabi, bangsa itu dikenal dengan bangsa apa? Kaum itu dikenal dengan kaum apa? Jahiliyah. Jahlun itu apa sih? Bodoh. Mohon maaf loh, jahlun bodoh. Berarti kaum bodoh. Kaum bodoh. Hadirnya Islam itu memberikan sebuah gerakan baru, sebuah nafas baru bagi bangsa-bangsa di sekitar Jazirah Arab. Memberikan sebuah gerakan baru, nafas baru, bukan hanya sebatas secara keagamaan, namun dan poin-poin di dalam keagamaan itu yang menjadikan hasil, yang memunculkan sebuah hasil gerakan revolusi mental yang saat ini terjadi. Makanya terlahirlah pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keteguhannya seperti itu. Lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan beliau memberikan contoh bahasanya sampai mengangkatkan gandum sendiri kepada seseorang atau orang yang membutuhkan, karakter-karakter seperti itu. Pada akhirnya kita juga menemukan Sayyidina Utsman bin Affan yang mana memberikan sebuah gerakan baru, nafas baru dengan menyatukan Al-Quran, menjadikan sebuah mushaf, kodifikasi Al-Quran. Mengkodifikasi Al-Quran itu kan hal yang luar biasa. Kalau kita mengerti, tahu bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana namanya beliau sebagai, kita tahu lah
Kalau Nabi ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kuncinya ilmu, tapi Sayyidina Ali adalah pintunya, kan dawuh Nabi itu. Itu saya kira kalau kita kembali kepada dasar keyakinan kita itu sudah luar biasa ya. Bagaimana Nabi merevolusi kondisi di era Arab seperti itu, saat ini menjadi seperti ini, negara yang luar biasa kan seperti ini. Sekarang negara mana yang nggak kayak Abu Dhabi itu luar biasa kayaknya itu kan. Berarti kita dari yang dipaparkan Gus Fadil ini dari segi Islamik ya, dari segi Islamik kita. Nah, saya sedikit menambahin. Banyak literasi yang terpenting bagi saya. Banyak literasi, banyak bacaan, konsumen buku. Dan yang kedua, kita harus menjaga kepekaan sosial kita. Karena kuncinya di sini. Manusia kan manusia, Islam hadirkan rahmatan lil alamin, itu kan esensinya di situ. Jadi kita perbanyak literasi, kita perlebar atau kita buka rasa kepekaan kita kepada manusia lain. Itu saya. Oke, baik. Dari rekan Aan sudah, dari Gus Fadil sudah, saya akan lemparkan untuk closing statement ini kepada ketua kita. Silakan ketua. Ya, dimanapun ini rembukan ilmu, kita kembali ke ilmu ya. Tadi dibahas dengan sejarah, dengan pembelajaran, dengan juga sudut pribadi dari Mas Aan. Nah ini kita lihat posisi posisi kita di mana, apalagi kita ikut ataupun bergabung di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Inilah menjadi jalan untuk kita belajar, ya, menjadi jalan untuk kita meningkatkan daya nilai kita, dan juga sudah juga kita berjuang di dalam agama kita, melihat histori Islam, histori sejarah terkait Indonesia juga seperti itu. Tinggal tadi yang diinginkan dari Gus Fadil, mau atau tidak untuk kita belajar dan meningkatkan daya nilai diri, nilai kepekaan sosial apapun itu di Ibnu lah sebagai jalan kita untuk sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin. Oke, satu langkah lagi untuk pesan-pesan dari rekan Aan, khususnya pesan-pesan dari rekan Aan ataupun apa yang ingin disampaikan untuk rekan dan rekanita kita yang ada di rumah terkait kondisi kita, mental kita saat ini, kedepannya seperti apa. Silahkan, saya persilakan pada rekan Aan. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi karena Waktunya. Jadi nunggu kajian. Jadi memang benar bahwa sebelum kita revolusi mental itu, kita kembali lagi ke diri kita, kemampuan kita. Jadi membaca itu memang sangat penting. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa membaca itu tidak hanya sekedar tekstual, tapi termasuk membaca kontekstual, membaca situasi dan kondisi, membaca teman-teman, membaca perkembangan yang sedang ada, membaca itu tidak hanya sekedar buku, tapi semuanya itu perlu dibaca. Karena wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu juga perintahnya membaca. Iqra, bacalah. Dan yang jadi heran, yang perlu teman-teman ketahui bahwa waktu wahyu pertama kali muncul, Iqra, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada tulisannya. Dan di situ jelas bahwa konteks membaca itu tidak harus membaca tulisan tekstual, tapi harus kontekstual, sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan Aan, kepada Gus Fadil, kepada rekan Alfian. Sangat tercerahkan sekali pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana kita bisa tahu arti dari tempe dan tahu, revolusi mental itu seperti apa, revolusi tahu dan tempe itu seperti apa. Kita dapat menutup dengan kesimpulan bahwa revolusi mental ini adalah sesuatu yang sangat penting. Revolusi mental ini, revolusi tahu dan tempe, kita menganalogikan, kita mengkiaskan dengan tahu dan tempe bahwa rendah, tetapi kita bagaimana cara membawa kita. Cara kita membawa tahu dan tempe itu menjadi sesuatu yang spesial dan sangat luar biasa sekali. Dan tentunya mental itu
harus kita bangun. Bangun itu maksudnya adalah kita mau atau tidak memperbaiki nilai-nilai yang ada dalam diri kita atau tidak. Secara kita ini sebagai seorang pelajar tentunya kita harus mengetahui rasa kita, hormat kita, tindak tanduk kita, kemudian akhlak kita seperti apa, seperti yang disampaikan rekan Aan dan Gus Fadil juga rekan Alfian itu tadi. Ya mungkin sekian dari kami semua, dari pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Klaten. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, atas kekhilafan yang telah kami ucapkan ataupun kami perbuat. Jazakumullahu khairan katsiran fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.